sujud menikmati kehadiranmu. Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hari Rabu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Kami buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman Tuhan, firman Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hari Rabu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Saya persilakan buat hambanya Bapak. Terima kasih. Saat ini ku mendengar suara-Mu. Katakan ku mendengar suara-Mu. Ku mendengar suara-Mu. Ku mendengar Ya Tuhan, kami membutuhkan suara Tuhan. Karena ada banyak suara dari dunia ini yang tidak mendatangkan keteduhan bagi kami. Kami percaya kepada suara-Mu, dan oleh firman-Mu segala sesuatu telah jadi. Sebab itu kami percaya kuasa firman-Mu, biar kiranya itu akan menolong kami, sehingga apa saja yang Kau kehendaki dalam hidup kami akan jadi untuknya. Dari saat awal sampai akhir renungan firman Allah yang kekal teguh ini kami serahkan kepada pimpinan Roh Kudus, supaya akan membawa kemuliaan bagi Bapa dan kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini dapat bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kita percaya sesuai dengan firman-Nya, pada waktu kita menyembah Dia, kita memuji Dia, firman mengatakan bahwa Dia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Dia yang sudah bertahta, sekarang kita izinkan untuk bersabda kepada kita sekarang. Saudara, walaupun nanti saya mendengar bahwa akan ada Natalan bersama di sini pada tanggal 19, tapi berhubung sudah ada pohon Natal, saya juga tidak salah ya mengucapkan selamat dari Natal. Saya pernah belajar di Filipina selama 2,5 tahun full pada waktu awal-awal pendidikan saya, dan di sana kalau sudah mulai September itu sudah mulai ada pohon Natal. Pokoknya ada pohon Natal sampai Januari. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang kita peringati ini adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini yang terbesar. Amin.
Pengikut Tuhan Yesus Kristus sekarang berdasarkan statistik ya, dari para ahli statistik seperti David Carrett atau siapa itu, dikatakan kira-kira sepertiga penduduk dunia adalah orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Ini adalah kepercayaan atau agama yang paling besar di dunia. Berarti kalau kita penduduknya 7,2 miliar, berarti kira-kira 2,4 miliar orang di seluruh dunia sekarang sedang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah karena kuasa Tuhan Yesus Kristus ketika dia hadir pertama kali ke muka bumi ini, membawa luar biasa berkat bagi kita. Karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan yang seputar Natal gitu ya, yaitu Yesus Kristus adalah juru selamat yang tuntas bagi kita. Amin. Yesus Kristus adalah juru selamat yang tuntas bagi kita. Dalam ibadah yang pertama tadi saya sharing dari Matius 24-25, maka sekarang saya akan sharing dari awal kitab Matius. Kitab Matius pasal pertama dan pasal kedua, sebenarnya di situ ada 3 pesan yang boleh dibilang terselip di dalamnya. Yang pertama, saudara-saudara, di situ sedang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita di masa lalu atau masa lalu kita. Juru selamat masa lalu kita itu diungkapkan oleh kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita membaca, kalau kita membaca kitab Matius pertama-tama kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa sih kok kitab ini ada silsilah ini memperanakan, dan saya bosan Pak membacanya gitu ya. Apa maksudnya buat kita? Yang pertama-tama pasti dimaksudkan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar keturunan Daud dan keturunan Abraham, berarti dia Mesias gitu loh. Itu dan silsilahnya luar biasa, menyangkut 41 nama sampai ke Abraham. Kalau saudara membaca kitab Injil Lukas, malah silsilahnya itu sampai Adam. Nggak ada lah manusia di dunia ini yang bisa merunut silsilahnya sampai Adam. Coba saudara-saudara sendiri, coba. Ada di antara saudara yang tahu nama buyutmu? Nggak ada. Nama canggahnya? Nggak ada. Itu baru keturunan ketiga, keempat kan? Yesus Kristus luar biasa ya. Waktu dia lahir di muka bumi ini, silsilahnya sudah tersedia sampai Adam. Hebat Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus. Amin. Saya mau katakan, tidak ada pemimpin apapun di muka bumi yang punya silsilah sampai Adam. Nah, tapi di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya ada nama-nama yang tidak baik dalam hidupnya. Coba misalnya kalau kita membaca di ayat yang ketiga, dikatakan Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar itu mantunya Yehuda. Nah, ini Yehuda hubungan bebas dengan Tamar sampai memperanakkan anak yang menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian berikutnya di ayat yang kelima dikatakan Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab. Rahab itu wanita pelacur. Jadi Yesus Kristus itu ternyata nenek moyangnya dari pelacurnya. Yang menarik di ayat yang ke-6 dikatakan Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri orang lain gitu. Dari istri Uriah. Loh, ini berarti kan silsilahnya Yesus Kristus itu gak sempurna. Boleh dibilang nenek moyangnya gak sempurna saya bilang. Tapi kenapa kok mau dibuka saja? Karena yang lahir itu juru selamat itu, dia bisa menebus masa lalu. Amin. Jadi semua yang jelek-jelek di masa lalu bisa dihapuskan oleh dia. Amin. Sehingga dia tidak dipengaruhi neneknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, canggahnya siapa. Kalau dia orang yang luhur, yang mulia, dia tetap luhur dan mulia. Bahkan seolah-olah dia bisa membereskan masa lalu itu. Kewibawaannya melampaui semua bejat-bejat nenek moyangnya. Amin. Amin. Karena itu, kita yang percaya kepada Yesus, jangan pernah berkecil hati. Kita punya masa lalu seperti apapun jeleknya, di tangan Yesus diubah menjadi berkat. Amin. Saya pernah beberapa kali menerjemahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri.
Ada hamba Tuhan dari Amerika, anak misionari ke Afrika, dan ternyata masa lalunya waktu dia lagi bersaksi kepada saya, waduh hancur-hancuran. Tapi Tuhan akhirnya ampuni dia dan jadi berkat. Saya pernah menerjemahkan seorang hamba Tuhan yang mengadakan KKR tahun 91 di Malang dan sekitarnya dari Singapura. Waktu dia bersaksi, badannya besar kekar luar biasa. Ternyata dia dulu sasarannya adalah kapal-kapal tanker di Singapura. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, dia diubahkan. Dan waktu dia jadi hamba Tuhan, akhirnya dia punya hati untuk menyelamatkan anak-anak jalanan di kota Metro Manila di Filipina. Masa lalu seperti apapun juga, Yesus sanggup. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang nggak sanggup membereskan masa lalu, nggak usah dipercayai. Amin. Karena dia berarti tidak maha kuasa. Tapi Yesus bisa membereskan masa lalu seperti apapun. Amin. Itu cerita tentang silsilah. Jangan lupakan, silsilah waktu saya baca ternyata begitu. Kira-kira bisa memberi makna sebagian yang buat kita. Lalu ceritanya dilanjutkan lagi. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-18 sampai di ayat yang terakhir dari pasal 1, di situ diceritakan bagaimana pada waktu malaikat memberitahu kepada Maria, Maria kemudian hamil, dan kemudian Yusuf yang sedang bertunangan mau menceraikan Maria. Nah, ini kan berarti persoalan masa kininya seorang anak Tuhan yang hidup saleh seperti Maria. Tapi Yesus adalah juru selamat masa kini. Amin. Kalau silsilah itu Tuhan Yesus adalah juru selamat masa lalu, bagi persoalannya Maria, Yesus adalah juru selamat masa kininya. Dia orang baik, Yusuf orang baik. Kehilangan calon suami orang baik itu, waduh, kalau dapat yang baik, nanti kalau dapat preman, apa saudara? Jadi kan, waduh, jadi masalah besar. Bukan hanya itu, saudara. Bagi kepercayaan orang Yahudi, pada zaman itu apabila seorang masih perawan, tahu-tahu hamil, itu dia orang-orang lain yang merasa dirinya benar punya hak untuk melempari orang ini sampai mati dengan batu dilempari. Jadi masih keningnya Maria sebenarnya waktu itu luar biasa. Tetapi di rangkaian ayat yang saya katakan dari ayat yang ke-18 sampai 25 di situ ada kata-kata misalnya. Coba perhatikan di ayat yang ke-21. Yang ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus muncul. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah is with us. Ini present tense. Allah terus-menerus menyertai kita. Sehingga problemmu apa, Maria? Problemku aku ditolak Yusuf. Tuhan sampai utus malaikat untuk membereskan itu. Dan orang-orang yang akan melemparinya dengan batu akhirnya diselamatkan dengan berita Yesus yang mengatakan, jangan dilempari batu, aku mau menikahi dia. Karena dia hamil, bukan karena si Joni atau Joko, tapi dia hamil karena Roh Kudus. Akhirnya masa kininya Maria diselamatkan. Kalau saudara sedang menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin saudara bahkan sampai mengatakan, Tuhan, ini membawa malapetaka nanti bagi hidupku. Jangan percaya kepada bisikan iblis itu. Sejauh saudara masih terus-menerus menjadikan Yesus harapanku. Selama kita menjadikan Yesus tumpuan hidup kita, dan kita mau hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki, Yesus is our Savior now. Amin. Juru selamat kita hari ini atau masa kini. Kata Immanuel, God is with us. Itu is bukan was, bukan masa lampau, tapi selalu menyertai kita. Saya ini bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah bersaksi. Saya dilahirkan oleh Tuhan
Di tengah-tengah keluarga, saya menjadi anak yang ke-8 dari 9 bersaudara, sebenarnya 10 bersaudara. Tapi anak nomor 3 dari papa saya meninggal dunia pada waktu masih bayi. Kami lahir semuanya bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Kami keluarga besar, bukan anak Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya menjangkau kami. Sehingga akhirnya Tuhan mengutus seorang pembantu untuk bantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ibu saya. Waktu dia masih kecil sebenarnya, karena biasanya ibu saya meminta bantuan dari orang-orang di kampung, orang ke kampung. Kali itu nggak ada satu ibu pun yang bisa bantu. Sehingga anak remaja putri yang nggak lulus sekolah SD bantu di tempat kami. Dan ternyata dia dikirim Tuhan untuk menidurkan keponakan-keponakan saya sambil cerita Yesus. Dan dengan itu, akhirnya keponakan saya sangat senang dengan cerita Yesus. Sedemikian senang sampai akhirnya dia ngomong sama mbaknya, Mbak, nanti kalau minggu Mbak itu kemana sih? Saya menyembah Yesus. Saya mau ikut sana dulu. Izin sama mamamu. Izin sama kakak saya yang pertama. Pikir kakak saya yang pertama. Waktu dia izin, dia katakan, hari-hari ini oma merepoti aku. Masih kecil-kecil, nggak apa-apa, minggu melok Mbak ke sekolah minggu. Waktu dia pulang dari sekolah minggu, apa yang terjadi? Dia kumpul adik kandung dan sepupu-sepupunya. Lalu cerita sekolah minggu diceritakan di rumah saya. Sekolah minggu kedua saudara. Dan sedikit punya sedikit, akhirnya keponakan saya yang lain mengatakan, ini cerita bagus sekali, tapi saya tukang cerita nggak mahir. Saya tukang cerita pasti mahir di sana. Akhirnya satu, dalam kurun waktu 2 tahun, seluruh keponakan saya dibabat habis kalau kecuali kampung saya. Lalu kemudian Tuhan mulai menyelamatkan saya bersaudara. Satu, kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun, baru selamat satu. Dalam kurun waktu 35 tahun, akhirnya seluruh kami, kakak beradik, termasuk orang tua saya, termasuk om saya, diselamatkan. Amin. Dalam kurun waktu 37 tahun, yang dia juru selamat itu ternyata nggak pernah lampau, terus menerus menyelamatkan. Terus menyelamatkan. Apa sih persoalan kita? Bagi dia itu pasti bisa diselamatkan. Masa kini kita diselamatkan. Amin. Kalau masa lalu sudah diselamatkan, kalau masa kini sudah diselamatkan, tinggal masa apa? Nah, silakan saudara khotbah ya. Ya, kan saya sudah mengerjakan 2/3, bagian selesai 1/3. Masuk di pasal yang kedua, saya sudah pernah khotbah ini sebenarnya tentang cerita orang Majus. Saya cerita di sana. Menurut penyelidikan, sebenarnya ini orang-orang yang kaya raya, hartawan, jutawan, bangsawan, ilmuwan. Dari kira-kira nenek moyangnya orang Irak atau Iran sekarang. Repot-repot perjalanan selama 2 tahun menuju ke tanah perjanjian untuk menyembah Yesus. Kenapa? Karena melihat bintang yang menurut primbon nenek moyang mereka kira-kira abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi, kalau ada gugusan bintang yang besar itu berarti raja, segala raja datang. Orang-orang Majus mengadakan mission trip 2 tahun nggak kerja, tutup semua usahanya, balik lagi berapa tahun? 2 tahun, 4 tahun nggak kerja. Jadi, tapi saudara, pada waktu kemudian orang Majus sudah sampai di rumah anak itu, Yesus sudah berumur 2 tahun. Lalu kemudian mulai menyembah, mempersembahkan semua persembahannya. Ini kan orang-orang pintar toh. Jadi mereka mesti ngitung ini. Waktu berangkat, tadi biayanya berapa? Semua dana yang dibawa pada zaman itu kan belum ada bank. Jadi pasti dikurangi dengan persembahan ini. Ini modalnya cukup untuk pulang. Sesudah dipersembahkan, baru malaikat kasih tahu orang Majus, kamu jangan pulang lewat jalan kemarin, tapi lewat jalan lain. Nah, jalan kemarin itu jalan tol lewat istana, berarti jalan-jalan besar, sehingga itu pasti lebih irit dananya.
sekarang harus lewat jalan-jalan tikus untuk menghindari Herodes. Berarti biayanya lebih mahal, waktunya lebih panjang, segala sesuatunya tidak pasti. Iki aku bisa nyampe ke rumah rumah tangga saya atau enggak, serba tidak pasti. Tapi belum pernah ada cerita sejarah yang mengatakan orang Majus mati di jalan raya, mereka bisa pulang ke rumah. Kenapa? Karena Yesus sekaligus adalah juru selamat masa depan. Kalau saudara perhatikan, Yusuf dan Maria itu Yusuf cuma tukang kayu biasa, lalu kemudian disuruh untuk mengungsi ke Mesir. Mesir pada waktu itu adalah negara adikuasa seperti Amerika sekarang. Nah, di negara adikuasa ini harga-harga mahal. Pertama kali beberapa puluh tahun yang lalu saya pergi ke Amerika, tak pikir McDonald harganya kota di Indonesia. Tapi waktu membayar kalau dolar, ternyata harganya lebih mahal. Harga lebih mahal. Lalu kemudian uang tukang kayu ini bisa cukupi kan tinggal di sana. Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Tuhan katakan sampai Herodes yang saat ini lagi seger, bukan nanti mati, baru kamu boleh pulang. Modal opo sih? Masa depannya mereka dan di Mesir itu dari mana? Ternyata dimodali dari orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan emasnya itu dipercayai emas, bukan emas sakral longgar, itu emas batangan. Sehingga Yusuf yang tidak punya modal dicukupi tinggal di negara adikuasa selama Herodes masih hidup. Dan Tuhan membereskan masa depan keluarga Yusuf. Masa depan keluarga Yusuf dibereskan, masa depan orang Majus dibereskan. Saudara mau nggak masa depan dibereskan? Amin. Percaya seperti Yusuf, percaya seperti Maria, percaya seperti orang Majus. Orang Majus itu bukan umat Tuhan loh, orang Israel, tapi mau percaya Yesus. Akhirnya kalau kita mau betul-betul percaya Yesus, Dia akan menjamin masa depan kita. Amin. Bolehkah saya ngomong yang terakhir? Kalau saudara ditakut-takuti masa depan oleh setan atau iblis, ojo percaya. Menurut Alkitab saya, tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pribadi pun yang tahu masa depan. Setan itu juga nggak tahu masa depan. Satu-satunya pribadi yang tahu masa depan, 5 menit yang akan datang apa yang terjadi? Hanya Tuhan kita. Amin. Karena itu serahkan diri kepada Tuhan, maka masa depannya akan diurus oleh Tuhan. Amin. 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 Tuhan luar biasa. Yesus Kristus juru selamat yang tuntas, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Serahkan semua kita kepada Dia, maka Dia adalah jawaban bagi kehidupan kita. Pulang dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Amin. Beri kemuliaan. Ibu syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terlebih dulu saya akan berdoa bagi yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan pilu-pilu Tuhan Yesus telah menyembuhkan kami dari segala penyakitnya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya siang ini yang menderita sakit penyakit, maka sakit penyakit itu sudah diberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang bagi berkorban berat, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan bagi yang mempunyai masalah,
Tuhan, firman-Mu mengatakan Engkau adalah jalan bagi kami semua, kebenaran dan hidup. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang punya masalah kami minta ya Tuhan, Kau buka jalan bagi masalah mereka itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu bisa menjadi firman Tuhan yang hidup. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Bapak Pendeta Gatot Budiono. Pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, sertailah beliau dalam perjalanan pulang ke rumahnya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita ketemu di ibadah doa malam by Zoom, dan kita ketemu di ibadah minggu depan, sesi pertama, sesi kedua. Tuhan Yesus memberkati.